Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada hari ini ya. Kita akan lanjutkan kajian kita sekarang terkait dengan korelasi dan regresi ya. Tujuan instruksional khusus kita pada hari ini adalah pertama, setelah kita kuliah ya, diharapkan mahasiswa bisa memahami dan dapat menghitung korelasi, kemudian juga dapat mencari koefisien regresi, bisa memaknai koefisien regresi tersebut, lalu bisa menghitung dan memaknai koefisien determinasi. Ya, jadi itu yang harus saudara kuasai. Nah, oleh karena itu outline kita akan bahas korelasi, kemudian setelah itu kita akan bahas regresi ya, lalu uji hipotesisnya untuk menguji koefisien regresi, dan terakhir kita akan kaji tentang koefisien determinasi ya. Nah, kalau kita berbicara korelasi berarti kita sedang berbicara hubungan. Hubungan itu harus antara dua peubah ya, misalnya X dengan Y ya, panjang ikan misalnya dengan bobot ikan ya, kemudian misalnya tingkat pencemaran ya atau kandungan logam berat ya dengan jarak dari pantai ya, dan sebagainya. Oke. Nah, ketika berbicara tentang relationship dan causal relationship, maka tidak semua ya hubungan itu berupa hubungan sebab akibat. Nah, ada yang hubungan sebab akibat, ada yang tidak gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang hubungan dua peubah, maka kita lihat nih hubungannya ya. Ini akan ditentukan oleh skala pengukuran data, lalu jenis hubungan antar variabel atau peubah. Nih, kalau numerik dengan numerik kita bisa menggunakan korelasi Pearson atau Spearman ya. Ini kalau hanya sekedar hubungan ya. Kalau numerik dengan kategorik bisa dengan tabel ringkasan, ini sudah kita bahas. Begitu juga kalau kategorik dengan kategorik bisa dengan Spearman ya, secara ordinal, kemudian chi-square ini sudah kita bahas kalau sekedar berbicara hubungan. Tetapi kalau kita berbicara hubungan sebab akibat, maka kita harus ada X, ada Y. Nah, nanti dikenal X ini adalah peubah bebas, Y ini adalah peubah tak bebas. X ini peubah yang menerangkan, Y ini yang diterangkan. Ya. Nah, kalau X itu numerik, Y-nya juga numerik, ya. Ini dikaji oleh regresi linear. Kita akan belajar ini ya. Kalau X-nya itu kategorik, kemudian Y-nya numerik, kita pakai ANOVA, Analysis of Variance ya, sidik ragam. Kita juga akan pelajari ini nanti. Kemudian kalau X-nya numerik sementara Y-nya kategorik, kita akan pakai regresi logistik. Kalau X-nya kategorik dan Y-nya juga kategorik, maka kita ya akan gunakan regresi logistik. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Dalam pertemuan ini kita akan bahas tentang regresi linear ya. Oke. Nah, sebelum ke regresi linear kita akan berbicara korelasi ya. Apa itu korelasi? Korelasi itu adalah hubungan keeratan secara linear antara dua peubah ya. Hubungan keeratan ya linear, dia harus linear antara dua peubah X dengan Y ya. Nah, ini hubungan tuh bisa begini ya, satu bisa lurus begini, dua bisa kayak parabola begini dan ada maksimumnya, tiga berupa sinus begini, atau empat ini acak seperti ini. Ini semuanya adalah bentuk hubungan ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara korelasi ya, korelasi itu lihat yang pertama ini adalah hubungan korelasi negatif. Yaitu apa? Lihat kalau X-nya makin besar, maka Y-nya makin kecil. Ya, makanya dia miring ya, negatif. Yang kedua ini adalah positif. Ini yang disebut dengan korelasi positif, yaitu kalau X-nya besar, Y-nya juga bertambah besar.
X-nya tambah besar lagi, Y-nya bertambah besar lagi, ya. Nah, ada korelasi yang dia itu 0. Lihat, ini tidak berhubungan. X-nya makin besar, Y-nya ada yang besar, ada yang kecil, ya. Kemudian X-nya tambah besar lagi, Y-nya ada yang besar, ada yang kecil. Jadi tidak dipengaruhi Y itu oleh X. Nah, itu korelasinya secara linier dia adalah 0 gitu, ya. Nah, jadi korelasi itu tidak menggambarkan hubungan sebab akibat, ya. Tidak, dia hanya menggambarkan tentang hubungan saja. Nilai korelasi itu antara -1 dan 1. Kalau -1 dia berarti berhubungan erat, ya, tetapi berbanding terbalik tuh. Kalau X besar, Y kecil atau sebaliknya. Sementara kalau nilainya 1 berarti dia hubungannya erat, ya, dan positif, yaitu X besar, Y besar, X kecil, Y kecil, gitu. Nah, karenanya korelasi itu tandanya bisa positif, bisa negatif. Ini menunjukkan arah hubungan. Kalau positif berarti searah, artinya X besar, Y besar, X kecil, Y kecil. Sementara kalau tanda negatif, dia berlawanan arah, ya. Nah, korelasi dengan koefisien Pearson ini untuk hubungan linier, ya. Kalau Spearman, ya, dia untuk rank correlation atau trend relationship, ya. Kita akan pakai yang Pearson, ya. Oke. Nah, ini adalah koefisien korelasi Pearson, ya. Jadi biasanya disimbolkan dengan R. Kalau korelasinya antara X dengan Y, kita simbolkan menjadi RXY. Ini korelasi antara X dengan Y, yaitu, ya, ini SXY, ya, kovarian XY, ya, antara X dengan Y, kemudian kali SX simpangan baku X kali SY simpangan baku Y. Jadi SXY dibagi SX SY. Nah, ini definisinya, ya. Ini definisi dari SXY, ya. Ini sudah kita kenal, ya. Kemudian ini adalah simpangan baku dari X, juga sudah kita kenal. Begitu juga SY ini adalah simpangan baku dari Y. Oke. Nah, korelasi itu kita sudah bahas tadi, -1 sampai 1. Kalau korelasinya 0 berarti dia lemah, ya. Kalau korelasinya makin mendekati -1, dia strong, dia kuat tapi negatif. Kalau dia makin mendekati 1, dia juga strong, dan strongnya adalah positif, gitu, ya. Nah, ini contoh, ya. Misalnya kita punya data berupa total fosfat, ini mikrogram per liter, kemudian hasil produk ikan itu adalah dalam kilogram per hektar, ya, ini Y-nya. X itu adalah yang menerangkan, Y yang diterangkan, atau X itu sebab, Y ini adalah akibat. Jadi X ini yang mempengaruhi, Y ini yang dipengaruhi, ya. X ini peubah bebas, Y ini peubah tak bebas. Jadi X mempengaruhi Y. Nah, kalau kita butuhkan, ya, untuk mencari korelasi, kita butuh tadi, ya, sigma XI-nya kita hitung ini semua, sigma YI-nya kita hitung semua, sigma XI kuadrat kita kuadratkan dulu ini semua, baru dijumlahkan, sigma YI kuadrat kita kuadratkan dulu ini semua, baru kita jumlahkan, ya. Sigma XI YI berarti kita kalikan dulu 10 kali 1,912 berapa, ini kali ini, dan seterusnya. Lalu hasil kalinya itu kita jumlahkan, ya. Kemudian kita butuh X rata-rata, kita butuh Y rata-rata. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, ya, kita cari semuanya ini, maka kita akan dapat R-nya atau korelasinya adalah 0,9979. Oke. Ini memang cukup besar, ya, karena dia mendekati 1 dan dia positif. Oke. Nah, untuk memastikan apakah korelasinya itu besar atau kecil, dengan kata lain apakah X dan Y itu benar-benar berkorelasi atau tidak, kita harus melakukan uji hipotesis tuh, ya. H0-nya rho sama dengan 0, ya, korelasi sama dengan 0, artinya ini tidak ada korelasi antara X dan Y. Kemudian HA-nya atau H1-nya rho tidak sama dengan 0, artinya ada korelasi antara X dan Y, ya, gitu.
Nah, statistik uji yang dipakai adalah uji T ini, yaitu R dikurangi rho dibagi akar 1 min R kuadrat per N min 2, di mana R adalah korelasi yang didapat dari data, rho ini adalah korelasi yang kita hipotesiskan, yaitu ini, dalam hal ini adalah 0, kemudian N adalah banyaknya data. Nah, ingat derajat bebasnya, ya, N dikurangi dengan 2, ya, gitu. Nah, untuk data kita, ya, hipotesisnya adalah ini, ya, R-nya kita dapat tadi 0,9979. Kita cari statistik ujinya, T hitungnya, ya, kita masukkan ke sini, ya, kita dapat 2,772. Lalu kita cari di tabel, sebut saja kita menggunakan alfa 0,05, akan diperoleh nilai T hitung, T alfa per 2 dengan derajat bebasnya 8, ya, karena 10 tadi, ya, N-nya dikurangi 2, kita dapat 2,306. Jadi T hitungnya adalah 2,772, sementara T tabelnya, ya, ini T tabel itu adalah 2,306. Nah, jadi T hitung lebih besar dari T tabel, ya, karenanya kita menolak H0. Ya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada korelasi antara X dengan Y. Dalam hal ini kasus kita ada korelasi antara total fosfat dengan hasil produksi ikan, ya. Oke, jadi kita yakin mengatakan bahwa memang ini ada korelasi. Ya, karenanya kalau kita buat diagram pencarnya, ini kan trennya ke atas, ya. Ini korelasinya cukup kuat karena dia linear, ya, kemudian positif. Gitu. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita bukan hanya sekedar ingin melihat hubungan, tetapi ingin melihat hubungan sebab akibat. Nah, makanya kita tidak cukup dengan korelasi, kita harus melakukan analisis regresi. Nah, analisis regresi yang akan kita lakukan adalah analisis regresi linear sederhana. Kenapa linear? Ya, ini linear di dalam parameter, ya, parameter, gitu. Kemudian kalau sederhana karena hanya ada satu peubah penjelas, yaitu hanya ada satu X, ya, satu X saja, Y dengan X, ya. Misalnya tadi antara beban pencemar, ya, dengan jarak, nah, atau antara bobot dengan panjang, ya, antara hasil produksi ikan dengan total fosfat, nah, dan seterusnya, ya. Jadi X hanya satu. Nah, sementara kalau berganda itu kalau X-nya lebih dari satu peubah, ya. Jadi lebih dari satu peubah penjelas. Nah, yang akan kita bahas adalah linear sederhana. Oke. Nah, jadi kalau hubungan parameter apakah dia linear atau non-linear? Kalau non-linear, regresi non-linear, ya. Kemudian kalau linear maka pakai regresi linear. Kemudian kalau peubah penjelasnya apakah satu atau lebih dari satu? Kalau hanya satu kita pakai simple linear regression. Kalau lebih dari satu maka kita pakai multiple linear regression. Nah, yang akan kita pelajari adalah simple linear regression. Oke, apa itu analisis regresi sederhana? Dia adalah hubungan antara peubah, ya. Ini Y sama dengan fx, ya. Kalau fungsinya deterministik maka di hasilnya akan sama. Contoh misalnya Y sebenarnya 10X. Kalau X-nya 1 pasti Y-nya 10. Kalau X-nya 2 pasti Y-nya 20. Ini namanya deterministik. Tapi seringkali, ya, yang kita hadapi itu adalah stokastik, ya, dan amatannya itu tidak selalu jatuh pas pada kurva, ya. Nah, contoh misalnya ini model regresi linear sederhana. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I untuk I-nya 1, 2 sampai N. N adalah banyaknya data. Ini selalu ada epsilon I, yakni galat atau sisaan ke I, ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita punya X, kita punya Y, kemudian kita plot seperti ini, ya. Baseline modelnya kan rata-rata. Ini rata-rata. Oke. Tapi lihat, ya, tiap data dia akan memiliki simpangan dari rata-rata. Ini kayak gini, ya. Ini simpangannya. Padahal sebenarnya kita bisa menduganya garisnya seperti ini. Nah, gitu. Dan pasti simpangan data terhadap Y rataan dengan simpangan data terhadap garis ini itu lebih kecil simpangan data terhadap garis ini, ya kan? Nah, garis inilah yang disebut dengan garis regresi nantinya. Nah, inilah garis regresi, gitu. Nah, kalau ini ada X sebagai prediktor,
Y sebagai respon, X adalah sebagai peubah penjelas, ini yang dijelaskan ya. Kita lihat mesti ini ada beta 0. Beta 0 itu adalah posisi Y ketika X sama dengan 0 ya. Kemudian dia garis lurus, lalu di sini ada ya B1. B1 itu adalah perubahan Y ketika X berubah satu satuan ya, atau satu unit. Nah, sehingga garis ini didekati dengan beta 0 plus beta 1 X. Tapi karena ini ada tidak pas di garis ini, maka selalu ada epsilon, makanya ditambah epsilon I seperti tadi ya. Oke. Nah, bagaimana cara menduga koefisien regresi? Berarti kita harus menduga beta 0. Nah, B0 ini penduga dari beta 0 dan B1 penduga bagi beta 1. Oke. Nah, beta 1 didekati dengan ini, persamaan ini, B0 adalah Y ratan min 1X ratan. Dari mana ini kita dapat? Kita dapat dari metode kuadrat terkecil atau least square methods ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana pengujian terhadap model regresi ya? Ada pengujian parsial, ada pengujian bersama dengan ANOVA. Bagaimana menilai kesesuaian model kita nanti akan pelajari dengan R kuadrat ya, koefisien determinasi. Oke. Nah, ini metode kuadrat terkecil ya. Pendugaan parameter pada regresi ini didapat dengan meminimumkan jumlah kuadrat galat. Jadi kuadrat sisaannya kita minimumkan ya, sehingga ini jarak antar titik ini ya dengan penduganya menjadi minimum ya. Oke. Nah, kalau kita tahu bahwa persamaan awalnya ini Y sama dengan B0 plus B1 X plus epsilon I, ya, Y dugaannya adalah ini ya. Oke. Sehingga errornya atau galatnya adalah YI dikurangi YI dugaan. Nah, yang namanya least square itu adalah ini kita minimumkan. Ini kuadratkan, kita jumlahkan, kemudian kita minimumkan. Sehingga kalau kita dapatkan ya sum square of error itu adalah sigma EI kuadrat. Kita hitung, kita dapat ini ya. Kemudian kalau kita turunkan ya, ingat ya, supaya minimum berarti turunan pertama terhadap B0 dan turunan pertama terhadap B1 itu harus sama dengan 0. Turunan kedua terhadap masing-masing itu dapat harus lebih besar dari 0 ya. Ini kalau kita turunkan terhadap B0 ya, kita dapat bahwa NB0 plus B1 sigma X sama dengan sigma YI. Kalau kita turunkan terhadap B1 ya, kita dapatkan ini B0 sigma XI plus B1 sigma XI kuadrat sama dengan sigma XI YI. Oke, kita punya dua persamaan. Lalu kalau kita substitusikan, maka akan kita dapat persamaan ini ya, sama dengan persamaan tadi. Oke. Lalu apa makna B0 dan apa makna B1 ya? B0 itu adalah pada saat X sama dengan 0, maka nilainya adalah sebesar B0. Itu maknanya. Apa makna B1? Kalau plus B1, lihat ini plus ya. Bila X bertambah satu satuan, ya, maka Y akan bertambah sebesar B satuan Y. Dan bila X berkurang satu satuan, maka Y pun akan berkurang sebesar B satu satuan Y. Ingat, karena ini plus, maka kalau X bertambah, Y juga bertambah. Kalau X berkurang, maka Y juga berkurang. Tapi kalau B1-nya adalah negatif, min B1, maka artinya apa? Bila X bertambah satu satuan X, maka Y akan berkurang sebesar B satu satuan Y. Lihat, bertambah, berkurang. Dan bila X berkurang satu satuan, maka Y akan bertambah sebesar B1 satuan Y. Ya, oke. Ini karena negatif tandanya. Oke. Nah, untuk contoh kita tadi, ya kita sudah hitung ya. Ini ada X-nya, total fosfat, dan Y-nya adalah hasil dari ikan. Kita sudah hitung tadi koefisien korelasinya. Ya, R-nya, data-data ini sudah kita punya. Kita ingin coba lihat analisis regresinya. Nah, langkah-langkahnya apa? Pertama, kita harus buat dulu diagram pencarnya adalah atau scatter plot ya. Kemudian kita tulis modelnya, kemudian kita cari model regresi dugaannya, lalu kita cari maknanya. Nah, ini kalau kita buat diagram pencarnya seperti ini ya. Karena ini linear, maka kita dengan penuh keyakinan bisa didekati dengan regresi linear ya. Oke. Nah, kemudian model regresinya apa? Ini model regresinya pasti begini. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus epsilon I. Ini adalah model regresi
ya untuk regresi linear sederhana, ya, di mana I-nya 1, 2 sampai N. YI dalam kasus kita adalah Y-nya, yaitu hasil ikan pada ulangan ke I. XI-nya apa? Yaitu X-nya, dalam hal ini adalah total fosfat kita, ya, mikrogram per liter. Kemudian beta 0 ini intercept-nya, beta 1 adalah slope-nya, epsilon I adalah sisaan atau galat pada ulangan ke I. Ini adalah model regresinya, ya. Oke. Lalu apa model regresi dugaannya? Berarti kita harus menduga B0 dan B1. Oke. Datanya kita punya ini, sudah kita ringkaskan. B1-nya adalah ini. Kalau kita masukkan akan dapat 0,072402. Kemudian B0-nya adalah Y rataan min B1X rataan. Kita dapat adalah 0,823 sekian. Ya, oke. Dan tentu R-nya kalau positif, ya, kalau B1-nya lebih besar 0, kebetulan kita B1-nya lebih besar 0, pasti dia positif. Ya, kalau B1-nya lebih kecil 0, maka R-nya akan negatif. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, jadi model regresi dugaannya apa? Ini, YI dugaan, ya, sama dengan 0,824 plus 0,072 XI. Untuk I-nya 1, 2 sampai 10 karena data yang kita punya adalah 10. Oke, jadi kita sudah punya tuh model regresinya. Lalu apa maknanya? Kalau disebut makna berarti kita harus tahu B0 itu apa, B1 apa. Kita tahu B0 itu adalah besarnya Y pada saat X sama dengan 0. Berarti pada saat X di dalam hal ini adalah total fosfat 0 mikrogram per liter, hasil ikan yang diperoleh, yakni Y dalam hal ini adalah 0,824 kg per hektar. Ya. Kemudian bila total fosfat bertambah 1 mikrogram per liter, lihat ini pengertian dari B1, ya. Apabila X bertambah 1 satuan, berarti apabila total fosfat bertambah 1 satuan dalam ini mikrogram per liter satuannya, maka hasil ikan akan bertambah sebesar, ya, B1 satuan Y, yaitu 0,072 kg per hektar, ya. Sebaliknya, kalau total fosfatnya berkurang 1 mikrogram per liter, maka hasil ikan pun akan berkurang sebesar 0,072 kg per liter. Lihat B1-nya positif, jadi kalau X-nya bertambah, Y-nya juga bertambah, X-nya berkurang, Y-nya juga berkurang. Nah, itu makna B0 dan B1. Nah, lalu pertanyaannya, apakah benar X itu berpengaruh terhadap Y? Apakah benar total fosfat itu berpengaruh terhadap hasil ikan? Atau pengaruhnya bisa diabaikan? Nah, untuk mengetahuinya, maka kita perlu dilakukan uji hipotesis. Gitu. Ya, apakah B0 itu berpengaruh atau tidak? B1 itu berpengaruh atau tidak? Nah, untuk uji hipotesis, maka yang pertama adalah ada, ya, hipotesis bersama, ya, dengan melakukan uji F, ya, dengan analisis seragam. Hipotesisnya ini H0 beta, ini vektor beta sama dengan 0, ya, di mana beta ini adalah beta 0 beta 1 sama dengan masing-masing nilainya 0. Oke. Jadi ini diujinya bareng-bareng. B0 dan beta 0 dan beta 1 keduanya sama dengan 0. H1-nya, ya, matrik beta ini tidak sama dengan 0. Artinya minimal ada satu yang beta 0 atau beta 1 yang bukan 0. Jadi salah satu atau keduanya itu bukan 0. Jadi minimal ada satu yang tidak sama dengan 0. Itu hipotesisnya. Oke. Nah, untuk ANOVA-nya kita menggunakan uji F, ya. Ini pemecahannya seperti yang pernah kita bahas ketika kita membahas penguraian ragam, ya. Kemudian ini adalah tabel ANOVA-nya, analisis of variannya, tabel ragamnya. Pengambilan keputusannya adalah jika F hitung lebih besar dari F1 N-2, ingat karena ini hanya satu regresinya, maka kita tolak H0. Oke. Ini jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat error, atau boleh juga JKS, ya. Jumlah kuadrat total, ini kuadrat tengah regresi, ini kuadrat tengah error, ini F-nya, kuadrat tengah regresi dibagi kuadrat tengah error, ini dibagi ini, ya. Nah, di mana jumlah kuadrat totalnya adalah ini. Sigma Y kuadrat dikurangi sigma YI, baru dikuadratkan dibagi N. JKR-nya adalah ini, JKS-nya adalah JKT, jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat regresi. Nah, untuk data kita, kalau kita masukkan data tadi, kita akan dapatkan ini. Jumlah kuadrat totalnya adalah 393,113, JKR-nya ini, JKS-nya ini,
Lalu kalau kita masukkan ke tabel sidik keragam ini, kita dapatkan ini. Regresi, ya, derajat bebasnya 1, pasti 1 karena linear sederhana. Kemudian totalnya ada 10 kurangi 1, 9. Sisanya 9 kurangi 1 ada 8. Ya. Jumlah kuadrat regresi adalah ini. Ini jumlah kuadrat sisa, JKS ini. Jumlah kuadrat total, JKT adalah ini. Ya. Kuadrat tengah tinggal kita bagi aja. Jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Ini jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Ya. Tentu total tidak punya kuadrat tengah, ya. Lalu F hitung adalah kuadrat tengah regresi dibagi kuadrat tengah sisa, hasilnya ini. Ini F hitungnya. F tabelnya itu dicari di tabel F. Ada yang namanya tabel F, ya. Tabel F itu dilihat alfanya berapa, kemudian ya derajat bebas pembilangnya berapa, yaitu 1, kemudian derajat bebasnya 8, ya. Kalau kita lihat di tabel, maka akan dapat 11,3. Ya, oke. Lalu bagaimana? Lihat F hitung dibandingkan dengan F tabel. F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, karena F hitung lebih besar F tabel, maka kita tolak H0. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa minimal ada salah satu di antara beta 0 atau beta 1 yang tidak sama dengan 0. Nah, persoalannya, yang mana sebenarnya yang tidak sama dengan 0 itu? Yang berpengaruh itu yang mana? Karena kalau beta 0 sama dengan 0, berarti kan tidak berpengaruh. Beta 1 sama dengan 0 kan tidak berpengaruh. Nah, kalau dikatakan minimal aba 1 yang berpengaruh, berarti mana yang tidak sama dengan 0? Beta 0 tidak sama dengan 0, beta 1 tidak sama dengan 0, atau dua-duanya tidak sama dengan 0. Nah, untuk itu harus ada ya uji parsial. Nah, uji parsial ini kita menggunakan uji T. Oke? Nah, ini uji T. Jadi ada uji untuk B0, ada uji untuk B1. Ini hipotesis nolnya BI sama dengan 0, lawan ya H1-nya BI tidak sama dengan 0. I-nya 0 atau 1. Berarti ini kalau untuk beta 0, berarti beta 0 sama dengan 0, beta 0 tidak sama dengan 0. Kalau untuk I-nya 1, beta 1 sama dengan 0, beta 1 tidak sama dengan 0, gitu ya. Nah, kita butuh ya, di sini adalah ragam B0. Ragam B0 didefinisikan sebagai ini. Ya, ini data-datanya kita punya. KTS kuadrat tengah sisa dari yang kita dapat dari sidik ragam. Ya, SB1 kuadrat adalah ini. Ya, nanti kita cari T hitungnya. T hitungnya adalah BI dibagi SBI. Ya, ini adalah koefisien BI dibagi simpangan baku BI. Kalau untuk B0 berarti ini B0 dibagi SB0. B0-nya didapat dari regresi. SB0-nya adalah ini diakarkan. Oke. Kalau untuk B1 berarti ini B1. B1-nya sudah kita cari ketika nyari regresi, yaitu slope ya. SB1 ini ragamnya tinggal kita akarkan. Oke. Nah, cara pengambilan keputusannya adalah ini. Kalau T hitung lebih kecil dari sama dengan T alfa per 2 dengan derajat bebasnya N-2, maka kita terima H0. Kalau lebih besar maka kita tolak H0 ya. Oke. Nah, kemudian untuk data kita ya, ini untuk B0 ya, kita dapat seperti ini. Oke. Nah, kita akan dapatkan ya, ternyata T hitung lebih besar daripada T tabel ya. Ini T hitungnya, ini T tabelnya ya. Oke. Berarti kita tolak H0. Oke. Sementara untuk B1 kita dapat T hitungnya 44, sekian ya, sementara T tabelnya adalah 2,2 sekian. Ya, jadi T hitung lebih besar T tabel, tolak H0. Ya, oleh karena itu B0 maupun B1 memberikan pengaruh terhadap Y ya. Oke. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah berapa besar ya model itu bisa dipercaya, ya regresi kita itu berapa besar bisa dipercaya. Nah, untuk menjawabnya kita harus mencari koefisien determinasi. Itu adalah R kuadrat sama dengan jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat total kali 100%. Ingat ya, R kuadrat ini, koefisien determinasi ini menggambarkan besarnya keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh keragaman X, atau besarnya model itu dapat mewakili model sebenarnya. Oke, untuk kasus kita, maka R kuadratnya kita dapat 99,59%. Jadi kita katakan bahwa 99,59% keragaman Y
dapat dijelaskan oleh keragaman X, ya. Atau dengan kata lain, besarnya model dapat mewakili 99,59% model yang sebenarnya, gitu, ya. Oke. Nah, ini ada data, silahkan dikerjakan, ya. Ini nomor 1 sampai 9. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.